1 ingin mempresentasikan tugas agama tentang Bani Umayyah di kota Andalusia. Bani Umayyah di Andalusia. Islam masuk di Andalusia pada tahun 92 Hijriah yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Goths. Musa bin Musyar sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 Masehi untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini dan berhasil menaklukkannya pada tahun 712 Masehi. Pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Abdul Al-Rahman Al-Dakhil memproklamirkan berdirinya Imarah Umayyah II di Andalusia, Spanyol. Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah pemerintah Islam. Umat Kristiani menikmati kebebasannya dan tidak diganggu dalam melaksanakan ibadah dan kebiasaannya. Golongan Yahudi benar-benar merasakan tertolong oleh kehadiran bangsa Arab ini. Mereka menjadi merdeka dan aktif membantu bangsa Arab dalam memerintah Spanyol dan mengembalikan negeri ini ke tingkat budaya yang tinggi. Pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa besar di Damaskus yang menimpa kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbas yang dibantu para pemberontak yang sejak lama melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Revolusi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Seorang pemuda keturunan Bani Umayyah yang bernama Abd al-Rahman lolos dari kepungan Bani Abbas dan sampai di Spanyol. Di sana dia berhasil menjadi seorang amir dan penguasa Spanyol sehingga dijuluki Abd al-Rahman Al-Dakhil yang artinya pendatang baru. Perkembangan Islam di Spanyol dapat dibagi 6 periode, yaitu periode pertama dari tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode pertama, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode kedua, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima Gubernur. Akan tetapi tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ketiga, Spanyol diperintahkan oleh penguasa dengan gelar Khalifah. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode keempat, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau al-Mulk al-Tawaif. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode kelima, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi mendapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Periode ke-6 1248 sampai 1492. Pada periode ke-6, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Terima kasih. Kejayaan Islam di Andalusia, Baghdad, Konstantinopel, dan Cordova merupakan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan dunia saat itu. Kejayaan Islam di Spanyol ditunjukkan dengan beberapa perkembangan ilmu, pengetahuan, dan pengembangan fisik. Untuk bidang ilmu pengetahuan seperti pada bidang filsafat, seni, sastra, agama, sains. Untuk perkembangan fisik seperti perkembangan kota, perkembangan istana, perkembangan masjid, perkembangan permukiman, perkembangan taman-taman. Perkembangan yang megah terdapat pada kota Al-Zahra, Masjid Cordova, Istana Jafarsnya di Saragossa, Masjid Sevilla, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'un, Istana Al-Arma di Granada. Cordova dibangun dipindahkan dengan jembatan yang dibangun di atas sungai yang mengalir di kota. Taman-taman di istana yang megah.
Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana ada Istana Al-Arma yang indah dan megah. Selain itu ada beberapa menggunakan terkenal lainnya seperti Menara Giralda, Alcazar Sofi, Menara Emas Torre de Oro. Terima kasih. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol melahirkan para cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang masing-masing seperti fikih. Ziyad ibnu al-Abdurrahman al-Rahman, Munzir ibnu Said al-Baluti, Abu Bakar ibnu al-Qutiyah, dan Ibnu Hazam. Bahasa dan sastra, Ibnu Malik, Abu Ali al-Shibli, Ibnu Saidin, Ibnu Abdul Ar-Rabbih, dan lain-lain. Bidang seni dan musik, Al-Hasan Ibnu Nafi. Bidang filsafat, Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyid. Bidang sains, Abbas Ibnu Farnas, Al-Hasan Ibnu Abi Ja'far. Bidang sejarah, Abu Ubay Abdullah bin Abdul Aziz al-Bahri, Abu Hamid Muhammad al-Mazini, Ibnu Khaldun. Memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Berikut beberapa nilai yang dapat dipetik. 1. Pengalaman positif dan negatif dalam sejarah dijadikan bahan untuk perbaikan menjalani kehidupan dan pembangunan peradaban. 2. Teori-teori sejarah kebudayaan Islam dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk mengatasi permasalahan hidup di masa kini dan masa yang akan datang. 3. Mencintai dan bangga pada kebudayaan Islam masa lalu. 4. Kedewasaan dalam berpikir dapat ditumbuhkan. 5. Melibatkan diri dalam pemeliharaan hasil peradaban. 6. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dapat ditumbuhkan. 7. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.